Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan menampilkan video materi tentang manusia, pendidikan, dan kebudayaan. Saksikan video kami berikutnya. Pengertian manusia dibagi menjadi tiga. Yang pertama, makhluk biologis. Manusia memiliki struktur fisik, kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, reproduksi, dan berkembangnya secara alami sebagai organisme hidup. Namun manusia tidak hanya digerakkan oleh insting, tetapi juga digerakkan oleh akal dan kesadaran. Yang kedua, makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan interaksi, kerjasama, serta komunikasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, makhluk berbudaya. Manusia menciptakan simbol, bahasa, norma, dan nilai yang menjadi pedoman hidup bersama serta diwariskan antar generasi. Hakikat pendidikan dibagi menjadi dua. Yang pertama, proses pembelajaran terencana. Pendidikan merupakan usaha sadar dan sistematis untuk membimbing peserta didik agar berkembang secara optimal dalam aspek intelektual, moral, dan sosial. Yang kedua, transformasi nilai. Pendidikan berfungsi sebagai sarana pewaris nilai budaya, etika, norma sosial agar tetap terjaga dalam masyarakat. Kebudayaan merupakan seperangkat aturan dan nilai yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Kebudayaan lahir dari kreativitas manusia yang menghasilkan seni, bahasa, adat istiadat, teknologi, dan sistem kepercayaan. Kebudayaan dapat diwariskan melalui pendidikan formal dan juga informal dalam generasi satu ke generasi berikutnya. Hubungan manusia dan pendidikan. Yang pertama, manusia sebagai subjek dan juga objek pendidikan. Manusia sebagai pelaku utama pendidikan sekaligus menerima dampak pendidikan dalam pembentukan karakter dan juga kecerdasan. Yang kedua, pembentukan karakter dan moral. Pendidikan membangun sikap toleransi dan juga tanggung jawab. Yang ketiga, pendidikan sebagai kebutuhan sepanjang hayat. Di era globalisasi saat ini, manusia perlu terus belajar agar mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan juga teknologi. Tentang hubungan pendidikan dan kebudayaan, di mana pendidikan dan kebudayaan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sebagai agen pelestarian budaya, di mana sekolah dan institusi pendidikan berperan penting dalam menjaga identitas budaya melalui kurikulum dan pembelajaran, di mana contohnya sebagai misalnya ada kelas seni yang mempelajari alat musik tradisional. Terus yang kedua, yaitu sebagai agen perubahan sosial, di mana pendidikan dapat mengubah pola pikir tradisional menuju pola pikir kritis dan inovatif tentang peran manusia dalam pembentukan budaya, di mana ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama sebagai inovator budaya, di mana manusia menciptakan perkembangan teknologi dan sistem sosial yang baru untuk membentuk budaya modern. Sedangkan yang kedua sebagai pelaku adaptasi budaya, di mana globalisasi manusia menyesuaikan budaya lokal dengan pengaruh luar tanpa kehilangan identitasnya. Nah, untuk contohnya kita bisa mengambil contoh musik Lati, di mana musik itu menggunakan perpaduan antara alat musik tradisional dengan alat musik modern. Atau bisa juga kita mengambil contoh sebagai banyak kalangan orang yang menggunakan pakaian batik yang dijadikan sebagai vas, di mana itu tetap menggunakan budayanya, yakni batik, tetapi juga tetap mengikuti tren. Tantangan di era globalisasi. Yang pertama, perubahan nilai sosial. Arus globalisasi mempengaruhi gaya hidup, pola pikir, dan norma masyarakat secara cepat. Misalnya, banyak orang lebih sering main HP daripada mengobrol dengan keluarga. Yang kedua, digitalisasi pendidikan. Teknologi digital mengubah metode pembelajaran dan interaksi antara siswa dengan guru. Misalnya, belajar bukan hanya lewat kelas, tapi bisa lewat aplikasi seperti Zoom dan Google Classroom. Yang ketiga, ancaman terhadap budaya lokal. Budaya asing yang dominan dapat menggeser budaya nasional jika tidak disaring dengan baik. Apalagi anak muda zaman sekarang lebih suka budaya luar seperti K-pop daripada kesenian daerah sendiri. Analisis keterkaitan antara pendidikan, kebudayaan, dan juga manusia adalah pendidikan membentuk manusia yang berbudaya. Tanpa pendidikan, nilai budaya sulit diwariskan secara sistematis. Kemudian, kebudayaan juga mempengaruhi sistem pendidikan.
nilai dan norma masyarakat yang menentukan tujuan serta isi kurikulum pendidikan. Manusia adalah sebagai pusat perubahannya. Perubahan dalam pendidikan dan kebudayaan terjadi melalui kesadaran kritis manusia. Kesimpulannya, manusia adalah makhluk biologis, sosial, dan berbudaya. Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan potensi dan mewariskan kebudayaan, sementara kebudayaan membentuk sistem nilai dan pendidikan. Ketiganya saling berkaitan dan menjadi fondasi pembangunan masyarakat modern seperti saat ini. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.